Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Titin pada pembelajaran matematika hari ini. Pada video pembelajaran kedua, bab kedua ini, Ibu akan sampaikan pada kalian. Ibu mohon kalian perhatian, simak dengan baik video pembelajaran ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama supaya belajar kita lebih berkah. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu minta kalian siapkan dulu buku catatan atau mungkin buku paketnya. Kemudian simak video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Materi yang akan disampaikan pada hari ini, bab kedua untuk pertemuan kedua. Yang pertama adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kedua, menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, dengan menggunakan model daring PowerPoint diharapkan peserta didik dapat satu, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna sampai benar. Kedua, menentukan akar persamaan kuadrat dengan menentukan rumus kuadratik atau rumus ABC sampai benar. Satu, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tidak dapat selalu difaktorkan. Oleh karena itu, perlu dipelajari cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 harus dinyatakan dalam bentuk dalam kurung X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Langkah-langkah mengubah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dalam bentuk dalam kurung X tambah P kuadrat sama dengan Q. Nah, di sini yang pertama, koefisien X kuadrat harus 1. Jika belum 1, bagilah persamaan kuadrat tersebut dengan nilai A. Artinya, kalau koefisien dari X kuadratnya masih di atas 1, maka kalian perlu mengubahnya menjadi 1 dengan dibagi dengan nilai A. Kedua, ubahlah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk X kuadrat tambah BX sama dengan C. Langkah ketiga, cari nilai P dan Q dengan cara P nilainya sama dengan setengah kali B. Sedangkan Q nilainya sama dengan C ditambah dalam kurung setengah kali B kuadrat. Itulah 3 langkah cara mengubah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ke dalam bentuk X dalam kurung X tambah P kuadrat sama dengan Q.
Contoh 1 ya. Dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Marilah kita sama-sama kerjakan alternatif penyelesaian dari persamaan di atas. X kuadrat kurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Perhatikan. Koefisien dari X kuadrat di sana sudah 1 ya. Maka tidak perlu diubah lagi. Berikutnya, X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk X kuadrat tambah BX sama dengan C, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi C-nya pindah dari kiri ke lajur kanan. Jadi X kuadrat dikurang 6X sama dengan negatif 8. Yang 8 positif dari kiri pindah ruas, sekarang menjadi negatif 8. Langkah berikutnya, di sini untuk X kuadrat kurang 6X sama dengan negatif 8, di sini ada nilai B. Nilai B-nya di sana adalah negatif 6. Kemudian untuk C-nya itu nilainya sama dengan negatif 8. Langkah berikutnya, X kuadrat dikurang 6X sama dengan negatif 8. Kita ubah dalam bentuk dalam kurung X tambah P kuadrat sama dengan Q. X kuadrat kurang 6X sama dengan negatif 8. Kita ubah menjadi dalam kurung X tambah P kuadrat sama dengan Q. Artinya X ditambah nilai P-nya diganti dengan setengah kali B. Nah, ini B-nya negatif 6, berarti ditulis jadi setengah kali negatif 6, kemudian dikuadratkan. Kemudian untuk Q itu tadi masih ingat, Q adalah nilai C, kemudian ditambah setengah kali B atau setengah kali negatif 6 dikuadratkan. Langkah berikutnya kita operasikan. Setengah kali negatif 6 sama dengan negatif 3. Sehingga hasilnya adalah X ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan negatif 8 ditambah setengah kali negatif 6, yaitu hasilnya negatif 3, kemudian dikuadratkan. Nah, di sini ada tanda double positif dikalikan negatif, sehingga ditulis di bawahnya menjadi cukup X dikurang 3 kuadrat sama dengan negatif 8 ditambah negatif 3 pangkat 2 nilainya 9. Sehingga nilainya menjadi X kurang 3 kuadrat sama dengan 1. Maka untuk mencari akar X di sini X kurang 3 kuadratnya hilang, maka di sini kuadratnya hilang. Ini timbul tanda akar. Nah, jadi X kurang 3 sama dengan akar 1. Sekarang berapa nilai X? Nah, X kurang 3 sama dengan akar 1, berarti artinya nilai akar 1 yaitu berapa? Nilainya 1. 1 di sini nilainya bisa positif, bisa negatif. Karena positif kali positif nilainya positif, negatif kali negatif juga negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi akar 1 nilainya bisa positif, bisa negatif. Maka untuk menentukan nilai X, pertama, X kurang 3, nilainya kalau 1, berarti X-nya atau X kurang 3 sama dengan negatif 1. Maka
Kita cari masing-masing nilainya. Untuk X yang pertama, X1 artinya 1 ditambah 3. 3 ini dari, kemudian yang X2-nya, X keduanya artinya negatif 1 ditambah 3. Sekarang cari nilai masing-masing. Untuk X yang pertama artinya 1 ditambah 3 nilainya 4. Kemudian untuk X yang kedua nilainya berarti negatif 1 tambah 3 adalah 2. Contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan 3x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0 dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Alternatif penyelesaiannya kita perhatikan, simak bersama-sama. 3x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Perhatikan koefisien dari x kuadrat. Nah, koefisien x kuadrat belum 1, maka kita perlu mengubah dulu dengan dibagi 3 sesuai dengan koefisien x kuadrat, sehingga nilainya menjadi x kuadrat ditambah koefisien X-nya kan 1, dibagi 3 jadi 1/3 X, kemudian konstantanya negatif 2 dibagi 3 menjadi negatif 2/3 sama dengan 0. Jadi bentuknya koefisien X kuadratnya sekarang 1. Nah, 3 dibagi 3 adalah nilainya 1. Jadi X kuadrat tambah 1/3 X dikurang 2/3 sama dengan 0. Langkah berikutnya, persamaan yang tadi ubah menjadi bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan C. Jadi X kuadrat tambah BX sama dengan C. Konstantanya pindah dari lajur kiri ke kanan, sehingga bentuknya seperti X kuadrat tambah 1/3 X sama dengan 2/3. Jadi 2/3-nya dari negatif jadi positif. Kemudian langkah berikutnya di sini tentukan nilai B-nya. B dari koefisien X adalah berapa? 1/3. Kemudian nilai C-nya atau konstantanya adalah 2/3. Dari X kuadrat ditambah 1/3 X sama dengan 2/3, kita ubah dalam bentuk dalam kurung X tambah P kuadrat sama dengan Q. X kuadrat tambah 1/3 X sama dengan 2/3 di sini menjadi bentuk dalam kurung X tambah P kuadrat sama dengan Q. Kita harus ingat tadi nilai P dan Q-nya ya. Berikutnya, X ditambah P itu sama dengan setengah kali B. Berarti, nah B-nya adalah 1/3. Jadi ditulis setengah dikali 1/3. Dalam kurung ya, dikuadratkan. Berikutnya, nilai 2/3 itu nilai C. Untuk nilai Q artinya C ditambah, berarti 2/3 ditambah setengah kali B, jadi setengah kali 1/3 dikuadratkan. Berikutnya, kita hitung. Setengah kali 1/3, berarti di sini dia bawahnya ditulis X-nya tetap ditambah hasil kali 1/2 kali 1/3 adalah 1/6. Kemudian 2/3 ditambah kali 1/2 kali 1/3 sama ditambah 1/6 dikuadratkan. Sehingga nilainya
X ditambah 1/6 kuadrat sama dengan 2/3 ditambah 1/36. Jadi 1/6 dikuadratkan. Sehingga di sini X ditambah 1/6 kuadrat nilainya adalah 2/3 yang ditambah 1/36 kita ubah menjadi penjumlahan pecahan, dibuat penyebutnya sama yaitu 36, KPK-nya dari 3 dan 36 yaitu 36, sehingga 2/3 jadi 24/36 ditambah 1/36. Kita jumlahkan pembilang dari masing-masing penyebut pecahan tersebut. Sehingga nilai akhir di sini X tambah 1/6 kuadrat sama dengan 24 tambah 1, 25, penyebutnya 36, jadi 25/36. Sekarang kita tentukan akar persamaan masing-masing. X tambah 1/6, ini kuadratnya hilang, maka nilainya di sini ada timbul tanda akar dari 25/36. Berapakah nilai akar dari 25/36? Jadi nilainya kita tentukan, maka untuk X tambah 1/6 sama dengan akar 25/36 itu menjadi X tambah 1/6 sama dengan plus minus 5/6. Artinya nilainya bisa positif juga bisa negatif. Sekarang kita tentukan kedua akar tersebut. Untuk X yang pertama, X tambah 1/6, untuk yang positif sama dengan positif 5/6. X tambah 1/6 sama dengan 5/6, atau yang nilainya negatif, X tambah 1/6 sama dengan negatif 5/6. Sekarang nilai X-nya berapa? X yang pertama artinya 5/6, yang 1/6 dari ruas kiri pindah ke kanan atau dihilangkan, tambahkan dengan lawannya negatif 1/6. X yang pertama artinya 5/6 dikurang 1/6. Atau untuk X yang kedua, negatif 5/6 dikurang 1/6. Jadi negatif pindah ke kiri, jadi dari positif pindah ke kiri jadi negatif. Sehingga X yang pertama 5/6 dikurang 1/6 nilainya adalah 4/6. Dan untuk X yang kedua, negatif 5/6 dikurang 1/6 nilainya jadi negatif 6/6. Bisa disederhanakan sehingga X yang pertama untuk 4/6 jadi 2/3, dan untuk X yang kedua negatif 6/6 nilainya negatif 1. Itulah akar-akar persamaan yang didapat dari proses barusan. Kedua, sekarang menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Selain dengan memfaktorkan dan kuadrat sempurna, dapat pula dilakukan dengan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Perhatikan, rumus penyelesaian untuk persamaan kuadrat untuk menentukan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah X1 dan 2-nya didapat dengan cara min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2
2 kali A atau 2A. Sehingga ini rumusnya penyelesaian kuadratnya dengan akar pertama dan kedua didapat dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2A. Catatan. Di sini dengan B kuadrat dikurang 4KAC lebih besar atau sama dengan 0. Di mana nilai B kuadrat kurang 4AC disebut diskriminan. Diskriminan kita singkat dengan huruf D ya. Jadi jika D lebih besar dari 0 atau jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar real yang berbeda. Artinya, X yang pertama tidak sama dengan X yang kedua. Catatan kedua, jika diskriminannya sama dengan nilai 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar real yang sama atau kembar. Artinya X pertama sama dengan X kedua. Kemudian jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar-akarnya atau istilah lainnya imajiner ya. Supaya lebih jelas kita contoh satu, langsung contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Alternatif penyelesaiannya, untuk X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0, kita tentukan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Sekarang perhatikan, untuk A adalah koefisien dari X kuadrat, nilainya adalah 1. Kemudian untuk B artinya koefisien dari variabel X, nilainya adalah 7. Kemudian C adalah konstanta, nilainya adalah 12. Setelah kita menentukan A, B, dan C-nya, langkah berikutnya, maka akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah menggunakan rumus X1 dan keduanya dengan menggunakan B-nya diganti dengan negatif 7 plus minus 7 kuadrat dikurang 4 kali A kali C, A-nya 1 dikali C-nya 12 per 2A, berarti 2 kali 1. Hitung nilainya. Sehingga nilainya negatif 7 plus minus 49 dikurangi 48. 7 kuadratnya 49, terus 4 kali 1 kali 12 nilainya 48 per 2 kali A, berarti 2 kali 1 nilainya adalah 2. Sekarang nilainya lanjut, negatif 7 ditambah plus minus, dalam akar bisa dihitung 49 dikurangi 48 nilainya jadi nilainya akar 1 per 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi negatif 7 ditambah plus minus akar 1, yaitu nilai dari akar 1 adalah 1. Kemudian dibagi 2. Nilainya adalah untuk X yang pertama negatif 7 ditambah 1 per 2 atau untuk X yang kedua nilainya negatif 7 dikurang 1 per 2.
Maka nilai akhir dari X yang pertama, negatif 7 tambah 1, adalah sama dengan negatif 6/2. Atau nilainya sama dengan negatif 3. Untuk X yang kedua, negatif 7 dikurang 1, nilainya sama dengan negatif 8/2. Berarti nilainya sama dengan negatif 4. Sehingga nilai untuk akar-akar persamaannya untuk X1 sama dengan negatif 3, atau untuk X2-nya nilainya sama dengan negatif 4. Untuk contoh kedua, tentukan nilai diskriminan dari persamaan negatif 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Apakah mempunyai akar penyelesaiannya? Nah, kita tentukan alternatif penyelesaiannya dari persamaan negatif 3x kuadrat dikurang 5x tambah 2 sama dengan 0. Tentukan nilai dari A-nya, koefisien dari x kuadrat, perhatikan berapa? Negatif 3. Kemudian untuk B, koefisien dari X-nya, negatif 5. Untuk C, konstantanya adalah 2. Sekarang kita cek. Untuk diskriminan, rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Kita masukkan nilai diskriminannya. D sama dengan, B-nya diganti dengan negatif 5 dikuadratkan dikurang 4AC. Berarti 4 kali negatif 3 kali 2, sehingga nilai D sama dengan negatif 5 pangkat 2 adalah 25, negatif 4 kali negatif 3, terus kali 2, nilainya adalah sini negatif 12. Negatif kali negatif nilainya menjadi positif, jadi 25 ditambah 24, sehingga nilainya untuk nilai diskriminan di sini adalah 25 ditambah 24 adalah 49. 49 itu lebih besar dari 0. Kesimpulan, nilai diskriminan lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar penyelesaian, yaitu memiliki akar-akar real yang berbeda. Artinya, X yang pertama dengan X keduanya tidak sama. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk video pembelajaran pertemuan kedua ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk memahami materi ini, Ibu mohon kerjakan tugasnya. Buka pada Google Classroom untuk lembar kerja kedua, bab kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.